Judicial Review Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Mahkamah Konstitusi masih terus bergulir. Pasal yang digugat mengatur mengenai usia pensiun anggota TNI. Saat ini usia pensiun untuk perwira adalah 58 tahun, sedangkan untuk Tamtama dan Bintara adalah 53 tahun. Para penggugat yang terdiri dari 4 orang meminta Hakim MK menyamakan usia pensiun prajurit TNI dengan Polri, yaitu 58 tahun. Yang kedua, dapat diperpanjang menjadi 60 tahun untuk yang memiliki keahlian khusus. Sejumlah pihak menilai jika MK mengabulkan gugatan ini, maka akan memberi dampak kurang baik bagi pengembangan karir prajurit TNI sendiri, terutama di level perwira. Selain itu akan menyebabkan penumpukan jumlah perwira menengah di kemudian hari. Namun tidak sedikit pihak yang sepakat dengan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Salah satunya membuat para perwira TNI menjadi lebih matang dalam mengemban jabatannya. Lalu, mengapa harus melalui MK? Apakah DPR dinilai tidak mampu mengkoordinir perubahan usia pensiun prajurit TNI? Akankah perubahan ini berpengaruh secara sistemik terhadap TNI sebagai sebuah institusi pertahanan dibandingkan polisi sebagai lembaga penegak hukum dan ketertiban masyarakat? Mungkin saya mau disclaimer dulu pemirsa, mohon izin mungkin dengan keluarga besar TNI. Gak ada yang salah lah dengan masa perpanjangan usia pensiun kalau kita merujuk kepada Undang-Undang ASN sendiri atau juga Polri bisa diperpanjang hingga 60 tahun. Tapi sekarang sejarah Undang-Undang TNI yang baru memang tidak sampai 60 tahun, yakni ada 58 tahun. Tapi berawal dari gugatan 5 orang pemirsa, salah satunya adalah pensiun TNI untuk diperpanjang hingga 60 tahun. Saat ini masyarakat bertanya ini, kenapa baru sekarang? Apa urgensinya? Benarkah bahwa gugatan ini memang untuk kesejahteraan TNI? Ataukah ada unsur politis? Wah, ini menarik kalau kita bahas. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Pastinya di studio saya sudah hadir 2 narasumber saya di sini, mulai dari Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kapus Pen TNI 2010-2014. Selamat malam Pak Iskandar Sitompul. Lengkap ya. Oke. Saat ini saya juga sudah tersambung bersama dengan Mas Al Araf di sini sebagai pengamat militer kita. Saya masih menunggu pemirsa 2 narasumber saya, mulai dari Prof Hermawan Sulistyo. Saya mau ngecek dulu nih, Prof Kiki, selamat malam. Belum ya? Oke. Dan juga anggota DPR kita dari Golkar di sini, Mbak Christina Aryani. Mbak Christina Aryani. Malam Mbak Caca. Malam Mbak Christina Aryani. Oke, sebelum saya ke narasumber saya yang ada di studio, saya minta dulu dong pendapatnya di DPR. Karena memang setahu saya, awam saya Mbak, kalau mengenai masa pensiun TNI yang diperpanjang harusnya ini kan menjadi ranahnya DPR. Tapi ternyata kabar baik itu bukan dari DPR, justru dari gugatan. Ini kenapa ya? Ya, pertama-tama hak untuk mengajukan gugatan ke MK itu kan memang menjadi hak setiap warga negara ya, yang memang memiliki kepentingan konstitusional atau mendalilkan kepentingan konstitusionalnya dirugikan dengan suatu undang-undang misalnya. Nah, jadi memang awalnya ya dari situ. Jadi mungkin ada yang melihat ada kewenangannya yang dirugikan lalu mengajukan gugatan. Nah, kalau di DPR sendiri, paling tidak sejak 2019 saya menjabat ini, kita memang belum pernah mengangkat wacana revisi ini secara internal ya, misalnya di rapat komisi ataupun di badan legislasi. Tapi memang betul revisi Undang-Undang TNI itu dengan 200-an RUU lainnya ada dalam prolegnas long list atau prolegnas jangka panjang tahun 2019 sampai 2024. Jadi memang itu situasinya Mbak. Jadi memang kita selama ini belum pernah diangkat urgensi tentang hal ini, walaupun secara informal di DPR di antara teman-teman komisi kadang-kadang kami juga membahas gitu ya. Ini kok TNI pensiunnya usia segini, sementara ada institusi lain yang berbeda. Tapi hanya sebatas diskusi informal. Oke, kalau Mbak Christina Aryani, tapi sebenarnya setuju nggak kalau masa pensiun TNI ini sampai 60 tahun? Saya dalam posisi harus menimbang dulu, karena ketika kita mewacanakan suatu hal, pasti tentunya ada pro dan kontra, lalu tentunya juga ada implikasi. Jadi apa yang akan terjadi seandainya ini direalisasikan, nah itu harus kita teliti dulu dengan baik Mbak, karena ini pasti implikasinya kemana-mana. Oke, sebagai pengajar Universitas Bhayangkara, saya sudah melihat sini Prof Kiki. Prof Kiki, sudah tepat tidak gugatan ini untuk memperpanjang masa pensiun para perwira TNI hingga 60 tahun. Tepatkah, Prof? Tepat atau tidak itu kan tergantung dari perspektif kepentingan siapa dan apa.
Gitu. Saya kira ini tidak akan menjadi kontroversi kalau situasinya tidak seperti sekarang. Kenapa usia pensiun untuk Polri misalnya itu untuk perwira dulu tertunda-tunda, bahkan dirancang usia pensiun 58 untuk Polri itu bisa menjadi 60 khusus untuk perwira tinggi, tidak memperhitungkan keahlian spesifik seperti forensik. Nah, itu tidak ada Kapolri yang mau tanda tangan. Karena saya ingat sekali itu Pak Badrodin segala macam dan seterusnya semua ngomong, kalau saya tanda tangani seolah-olah saya mementingkan diri sendiri untuk memperpanjang usia pensiun saya. Nah, tetapi pada kasus TNI ini menjadi krusial karena batas usia pensiun untuk Andika. Kenapa? Jadi kalau dari perspektif politis, apakah Andika pensiun pada Desember tahun ini itu lebih membuka peluang untuk jadi presiden atau justru menghilangkan peluang untuk jadi presiden gitu. Nah, ini nggak pernah dihitung orang, tapi kan dibalik itu ada kepentingan seperti itu gitu. Sehingga apakah orang-orang, kelompok-kelompok partai dan yang lain-lain yang sudah ngintip-ngintip Andika untuk calon presiden itu lebih menguntungkan kalau dia nambah usia 2 tahun atau 3 tahun lagi nambah usia dinasnya sampai pemilihan presiden, atau sebaiknya pensiun sekarang lalu ada waktu sekitar 1,5 tahun untuk di ranah sipil berjuang seperti waktu Pak Gatot kemarin gitu. Ini hitung-hitungannya lalu hitung-hitungan politis. Oke. Aspek ini yang luput dari perhatian tentang perubahan undang-undang ini gitu. Oke. Sekarang saya mau ke Pak Iskandar Sitompul. Saya bingung nih kalau di Indonesia itu apa-apa ada aja unsur politisnya. Oke lah, kita ke keluarga besar TNI dulu untuk melihat sebenarnya sudah sejak kapan sih ini kemudian dibicarakan bahwa terlalu singkat lah 58. Orang sehat-sehat, tentaranya 60 tahun menjadi hal yang pantas untuk TNI atau bagaimana? Nah, jadi begini Mbak ya, sama semua pemirsa dimanapun berada, khususnya keluarga besar TNI ya. Jadi kalau TNI itu mau umur jadi saya ngalamin gini nih, saya ngalamin dulu pensiun 55, 58, nah ini sekarang ada wacana 60. Jadi kalau kita lihat masalah kesehatan, kita cobalah lihat negara maju, WHO mengatakan bahwa masih produktif, it's okay. Mau setuju atau enggak, saya setuju aja. Atau kita lihat negara tetangga kita, semuanya rata-rata 60, ada yang 62. Fine-fine aja, nggak ada masalah. Nah, menurut saya siapapun pemimpin itu, sejauh dia sehat, ya sehat aja. Yang paling penting di sini sebenarnya menurut saya ini kan senior-senior mereka juga. Saya masuk tentara itu 18 tahun, pensiun 58, 40 tahun loh. Ini kalau darah saya disobek ini, yang keluar NKRI bukan merah putih lagi. Mantap. Bukan merah putih, NKRI yang keluar. Kalau merah putih kan darah kita memang merah dan putih. Nah, yang perlu kita lihat di TNI itu adalah tugas pokoknya. Nah, tugas pokok TNI di pas Undang-Undang 34 pasal 7 ayat 2 dan 3 mengatakan ya, di situ ada perang dan selain perang. Nah, kalau perang ya udah otomatis lah ya, keputusan politik perang kita. Nah, yang selain perang ini yang membuat TNI ini bagaimana sebenarnya dia? Contohnya begini. Di pasal tersebut itu ada 14 tugasnya. Ada mengatasi terorisme, mengatasi separatis bersenjata, mengatasi semuanya, mengatasi membantu bencana alam dan lain sebagainya itu ya. Pemerintah daerah, membantu polisi dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu sebenarnya difokuskan, dibedah lagi. Sehingga TNI itu benar-benar tidak jadi pemadam kebakaran. Contoh pemadam kebakaran. Ini saya sampaikan nih. Saya dulu waktu jadi Kapus Pen TNI, saya selalu buat jurnal nih. Ini ada Mas Araf, ada pengamat-pengamat dari mana-mana itu. Saya buat jurnal itu. Kalau 1 tahun TNI meninggalnya di Papua, meninggal di Aceh, itu ada berapa? Penyebabnya apa? Saya buat jurnalnya. Nah, kalau kita hitung, itu banyak sekali TNI yang meninggal sekarang. Ya kan? Nah, tentunya di sini ada yang salah. Ya, salah itu bagaimana? Contohnya begini. Setiap ada kejadian, itu harus menunggu. Ya kan, dia tidak bisa bertindak, mengatasi langsung nggak bisa, harus
menunggu keputusan politik. Nah, yang penting di sini menurut saya menghimbau nih kepada ya mungkin ada presiden kita panglima tertinggi ya Pak Jokowi, ada panglima TNI kita Pak Andika dan juga Menhan kita. Ini perlu diformulasikan. Saya yakin ini mungkin sudah masuk prolegnas, mungkin karena zaman saya masih aktif ini udah kita bicarakan supaya kita bertindak itu jangan ragu-ragu gitu loh. Sebenarnya kalau kita bertindak bisa ya, jadi jangan sampai menunggu sampai korban begitu banyak. Nah, ini satu. Terus tinjauan kedua masalah usia. Ya, masalah usia sih ini sah-sah aja. Namun tentu perlu di breakdown atau dibuat aturannya. Contoh aturan bagaimana? Zaman saya dulu itu usia yang kelahiran sekian dia akan dapat pensiun 1 tahun dapat. Saya dulu 55 ke 58 3 tahun. Nah itu ada formulasinya. Tahun sekian tambah 1 tahun. Tahun sekian tambah 2 tahun. Tahun sekian baru dia dapat 3 tahun. Sehingga mengurangi penumpukan nantinya. Senang tidak suka itu pasti akan jadi penumpukan. Otomatis ya orangnya dihambat 3 tahun zaman saya itu penumpukan banyak. Dipamen dan lain sebagainya itu penumpukan. Nah, ini harus dicari solusinya. Yang selanjutnya saya mau nyampaikan di sini. Ini mungkin sudah masuk juga. Bagaimana TNI itu kan tugasnya itu mengamankan negara kita ini. Nah, tentunya bukan di segala bidang boleh dong. Mungkin itu sudah digodok. Misalnya contohnya gini. TNI itu ya mungkin boleh juga ditempatkan bukan di Kementerian Pertahanan saja, bukan di Polhukam saja, di tempat inspektorat. Kan ini semuanya kita untuk keutuhan negara kita. Jadi kalau kembali ke topik tadi masalah usia TNI, kalau masalah usia itu tentunya sah-sah saja, tidak ada masalah yang signifikan di sini. 62 tahun juga ada kok negara lain, tetapi tugas pokok TNI ini apa gitu ya? Yang perlu benar-benar difokuskan, jangan ya apa ya kayak pemadam kebakaran ini menurut saya. Menarik, ini nanti saya akan tanyakan kepada Mas Al-Araf bahwa kenapa harus sekarang kita kemudian ingin mempercepat mengenai masa usia pensiun TNI yang diperpanjang. Kalaulah sebelumnya tidak ada pendahuluan dipikirkan kalau diperpanjang terus mau ngapain. Ketika ini terlihat sangat cepat, apakah ini dibuat khusus untuk spesifikasi 1 orang supaya diperpanjang? Saya nggak tahu, dijawab nanti saat lagi. Ya, apa kabar Indonesia Malam?